lepas dari job desk. Jadi all round, semua saya kerjakan. Sampai satu kali masang keramik, ayo bantu saya masang keramik. Nanti kalau sudah bisa pasang sendiri. Mudah dulu itu ya rada lumayan. Di sisi lain teman-teman saya duduk di atas kipasan, ya. Sama mungkin ya cuma pukul-pukul aja. Saya mudah dulu masang keramik, yang masang kok. Dari situ saya terus mengikuti apa yang menjadi apa yang dikatakan Bapak Gembala. Ya rodo secara manusia ya rodo mantelku arek-arek ya kowe ngene dulu. Kadang kon pas hujan, awal hujan itu kan mesti aku itu melontok kabeh. Ya itu saya naik ke atas. Dan ya itu tadi manajer. Tapi saya menjalankan itu dengan ya saya berpikir bahwa ini adalah ilmu yang kalau saya dapat itu nggak pernah akan hilang. Puji Tuhan saat ini juga sudah terbukti. Saya punya lisensi pendek mandiri dalam pertukangan. Jadi tidak untuk umum ya. Hanya untuk pribadi saja. Masih belum, lisensinya belum sampai diumum. Nah, kadang kita harus mematikan ego untuk menjalankan ketaatan itu. Ya rodo ini sedikit yuk, tapi tak balik ngomongnya. Oh ini ilmu. Dan banyak hal saya dapat ya kalau Bapak Gembala ngomong ke Samuel itu, kamu itu bukan drop out di kuliah, tapi pindah kuliah, ganti jurusan, macul. Ya, saya juga seperti itu ya, dari yang awam jadi bisa, bukan ahli tapi bisa. Nah, begitu juga di dalam ketaatan harus juga dibangun, dilatih ketaatan itu. Kalau hanya sekedar itu, kalau sekedar taat itu pasti akan terpaksa dan itu kan menjadi beban. Tapi kalau kita taat ya karena kasih, itu kita sudah memahami dan mengerti bahwa ketaatan di dalam apalagi di dalam Tuhan itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita hanya ngambang ya percuma saja, nggak ada peningkatan dalam kerohanian kita, itu tetap aja. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata menurut itu adalah melakukan, yaitu taat itu lagi. Jadi kalau tidak taat berarti tidak mengasihi Tuhan. Kalau tidak mau melakukan firman Tuhan, buat apa begitu Tuhan? Percuma. Karena ketidaktaatan itu berarti tidak mengasihi Tuhan. Dan kalau tidak taat juga, dengan otomatis kita memilih berada di dalam kehidupan yang lama. Karena saat kita melakukan ketaatan itu di dalam melakukan firman Tuhan, itu adalah langkah awal di mana kita mau berada di kendali Tuhan. Kalau ketaatan itu tidak mau melangkah, kita sebagai anak-anak Tuhan hanya speaker aja, tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak mau meninggalkan kehidupan lama kita. Karena kalau ketaatan itu dipaksakan di dalam diri manusia, itu juga mungkin bisa berjalan itu mempunyai kurun waktu, nggak sampai selesai pasti. Akumulasi dari ketidaknyamanannya dia itu akan meledak dan pasti dia akan lepas. Aku sudah nggak kuat, pasti seperti itu. Tetapi kalau didasari dengan kasih, ketaatan itu akan
diiringi dengan rasa ucapan syukur. Karena kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan, melakukan semua firman Tuhan, itu adalah menuju kebaikan kita. Dengan otomatis ucapan syukur itu akan selalu mengiringi. Ya gua akan mana sulit lagi untuk mengucap syukur. Ya. Dan ketaatannya juga adalah karena mengerti akan firman Tuhan. Di dalam mengerti itu, dalam kata mengerti itu harus ada informasi yang masuk dalam diri kita. Di dalam rohani kita, di dalam kita mengiring Tuhan, ya informasi yang kita terima itu harus firman Tuhan, nggak boleh dari yang lain. Sehingga firman Tuhan, info-info firman Tuhan yang masuk itu akan membangun kita, mendorong kita untuk mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan, mengenal lebih dalam lagi rencana-rencana Tuhan, mengerti rencana-rencana Tuhan. Karena kalau kita tidak membaca Alkitab, ya, mendengarkan firman-firman Tuhan, ngerti topondi. Terus tiba-tiba kalau ada percakapan dua orang, kamu ngerti? Ya ngerti apa? Kan nggak ada informasi yang masuk lebih dulu. Ya, nggak ngerti. Itulah pentingnya juga kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah, lewat doa-doa. Ya, karena kalau kita tidak dapat asupan itu, ya kita nggak tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, itulah Tuhan berbicara. Kita berbicara kepada Tuhan itu pada saat kita berdoa. Kalau pengen mendengarkan suara Tuhan, yang membaca firman Tuhan adalah semuanya firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Seperti yang tadi saya sampaikan lagi, bahwa kita itu sudah kenyang dengan firman Tuhan. Kalau orang makan kenyang tapi tidak digunakan, makanan itu menjadi apa? Kalau kita tidak beraktivitas, itu akan menjadi apa? Penyakit. Jadi penyakit kan. Tetapi kalau kita mendapat asupan dan kita pergunakan itu akan menjadi kesehatan dalam kehidupan tubuh kita. Itu firman Tuhan. Kalau wis kenyang tapi tidak dilakukan juga dapat apa-apa. Jadi cuma sekedar sebatas cerita dongeng, tanpa kita mengalami apa yang seharusnya terjadi jika kita taat kepada firman Tuhan. Kita mengisi firman Tuhan tapi kita tidak melakukan. Baik, aku malah jadi diabetes, kolesterol, sampah di dalam sendi-sendi iman kita. Tambah gak membangun iman kita, jadi tambah mengkeret hilang. Karena dunia ini tidak semakin baik. Tingkat kesulitannya di dalam dunia itu semakin meningkat. Kalau tidak diiringi dengan kualitas iman dan ketaatan kita kepada Tuhan, ya habis menjadi anak yang terhilang. Anak terhilang masih bagus, masih simbalik. Ya. Ketaatan juga perlu didasari dengan iman. Kita bisa baca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman juga penting dalam ketaatan, karena di dalam iman itu sesuatu itu belum terjadi. Kalau kita beriman,
berarti itu belum terjadi. Dan bagaimana iman itu yang kita iman itu terjadi, yaitu melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai firman Tuhan, percuma juga. Oleh sebab itu bahwa ketaatan juga perlu kita memiliki iman, mempercayai bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, karena juga iman lahir, ya, karena itu juga pengenalan kita, ya, pengenalan kita kepada Allah, sehingga kita, kalau kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan, mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan, kita tidak akan ragu-ragu, ya, melakukan firman Tuhan dengan ketaatan yang didasari dengan kasih. Satu lagi, ketaatan itu harus membayar harga, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini yang sulit. Pada saat saya menerima, ya, tanggung jawab untuk dapat melayani di sini, saya harus mematikan kedagingan saya, bukan mematikan daging saya, bukan kedagingan saya. Kalau kedagingan itu sifat, kalau daging itu mematikan kedagingan saya. Kalau ada orang yang ngomong kok cek gelemi soro nih kayak gitu, honoring nih. Ya, saya kesaksian sedikit tadi, kami jatuh karena berpapasan dengan mobil, jalannya sempit. Nah, pape dengan tanah kan ada gini. Nah, sepeda saya ban depannya sini, jadi tidak bisa belok. Satu pintu. Bahkan saya mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa menabung itu tidak mudah, apalagi hidup di dalam kedagingan. Saya pernah mengalami badai, mungkinnya masih badai kecil. Saat dari Cipaku berangkat ke sini sudah hujan deras. Karena saya lewat Damasi, karena kan ada BLA ini, itu kan los. Nah itu angin kencang banget. Jadi sepeda saya itu bukan begini, tapi gini. Jadi kayak orang naik Vespa itu miring, karena mengimbangi kencangnya angin ini. Bisa sampai sini ya sudah kayak orang habis main hujan, puasa semua. Tapi anak-anak juga gak ngeluh, karena sempat ngeluh juga. Ya ini namanya pelayanan itu ya kayak gini. Sabar. Puji Tuhan kalau Ella itu sudah dari kecil ikut kami melayani. Jadi riwariwi kalau itu ya kesini sana itu. Saya percaya bahwa apa yang kami lakukan itu memang seharusnya lakukan kepada yang itu. Tuhan sudah melayani kita lebih dulu, sehingga gak ada salahnya dan seharusnya kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah berkomitmen menjadi anak Tuhan. Kamu orang Kristen? Iya. Kamu orang Kristen? Iya. Orang Kristen ini sudah, untuk menjadi orang Kristen itu harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melayani dia lebih dulu untuk ditebus di dalam dosa. Jadi kalau kehidupan kita itu sudah bukan milik kita lagi. Sebenarnya kita budaknya Tuhan. Sebenarnya karena kita sudah ditebus. Kita sudah tidak punya hak dalam diri kita. Lebih luar biasanya lagi Tuhan menganggap kita sebagai anak. Kurang ngomong, nikmat mana yang kau dustakan. Si kurang ngomong, si ngomel. Saya aku tak mancing cek, mumpung kau ngajak malam kan bisa nggak popo mancing. Gak dihitung dulu nggak apa-apa, torek dulu, mumpung teman-teman ngumpul.
Di dalam pikiran kami itu sudah tidak ada hal seperti itu. Jadi masih hilang. Karena setelah dari Cipago, mikirin nanti istirahat sebentar, ngurusin anak mandi, berangkat lagi ke sini. Dan itu terjadi setiap minggu. Dan mungkin kalau saya minta dispensasi ke Bapak Gembala ya pada waktu Natal, terus Lebaran, itu minta dispensasi. Ya untuk maksud sih sebenarnya. Ya, karena iya, untuk subsidi, maksud memang di dalam menjalankan ketaatan itu harus membayar harga. Musa meninggalkan kenikmatan di istana untuk jadi pemimpin dengan pembebasan bangsa Israel. Daud sebagai raja yang besar, pada saat dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia memilih bertobat dan tidak membunuh Nabi Nathan. Ya, bisa saja dia membunuh Nabi Nathan biar isunya itu berhenti. Ya. Kita perlu contoh tokoh-tokoh ini dalam mengambil sikap, meresponi setiap visi-visi Tuhan yang sudah diberikan. Dengan taat menjalankan, ya, Tuhan akan menyertai kita. Nah, biarlah di dalam di sore hari ini kita menjadi anak Tuhan yang lebih lagi taat, lebih lagi mau mengerti kehendak Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Setiap janji Tuhan pasti akan terjadi. Dan buah ketaatan itu pasti nyata dalam setiap kehidupan kita. Saya bacakan Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu selama-lamanya. Dan juga kita baca juga di Tetap Ulangan 28 ayat 1. Saya bacakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menjadi bagian dari ketidaktaatan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang taat, ya. Karena di Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini adalah perbuatan Hawa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini adalah ketaatan yang contohkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tinggal pilih. Ya. Semua pilihan dalam di tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang